Aku masih ingat jelas hari itu. Hari di mana hidupku runtuh seperti gedung tua yang dihantam badai. Hari ketika aku duduk di meja makan, menatap wajah suamiku, pria yang pernah kuanggap sebagai rumah, dan mendengar dengan tenang, atau setidaknya berusaha tenang, pengakuannya. Aku jatuh cinta sama orang lain. Kalimat itu keluar begitu saja, seperti ia hanya sedang membicarakan cuaca. Dan orang lain itu ternyata dia, wanita yang kelak kusebut, pelakor, dengan penuh jijik, meski bibirku tak mengucapkannya kala itu. Dulu aku percaya, pernikahan kami dibangun di atas cinta dan saling percaya. Kami menikah bukan karena keterpaksaan, bukan pula karena permainan keluarga, tapi karena saling memilih. Aku mencintainya, dan kupikir ia juga mencintaiku. Kami merencanakan masa depan bersama, menabung untuk rumah, mobil, dan mungkin anak. Semua terasa nyata, sampai kenyataan yang sesungguhnya menamparku keras. Cintanya berpindah arah. Aku masih ingat wajah wanita itu saat pertama kali aku melihatnya. Manis di luar, tapi tatapannya penuh perhitungan. Dia bukan teman dekatku, bukan juga orang asing sepenuhnya. Pernah sekali dia ikut arisan di komplek, dan disitulah aku melihat tatapan liciknya setiap kali suamiku lewat. Aku tidak menaruh curiga saat itu, mungkin karena aku terlalu percaya. Ternyata aku salah. Kepercayaan yang kuberi, dia balas dengan pengkhianatan. Kilas balik itu masih menusuk setiap kali aku mengingatnya. Bagaimana mereka berdua terlihat begitu mesra di media sosial hanya beberapa bulan setelah perceraian kami sah. Foto-foto liburan mereka di Bali, dinner romantis di restoran mahal, hadiah-hadiah kecil yang dipamerkan dengan caption manis seolah dunia mereka sempurna. Yang membuatku makin muak adalah ketika aku mendengar dari teman-temanku bahwa dia, wanita itu, tak segan membandingkan dirinya denganku. Katanya, aku lebih muda, lebih cantik, lebih ngerti cara bikin dia bahagia. Tawa sinisnya bahkan terdengar sampai ke telingaku lewat gosip yang beredar. Saat itu, hidupku porak-poranda. Aku kehilangan rumah karena harus menjualnya untuk menutup sebagian hutang bersama. Mobilku pun terjual. Aku pindah ke kontrakan kecil, memulai lagi dari nol. Tapi, begitulah hidup. Kadang Tuhan mengizinkan kita jatuh supaya kita bisa membangun diri lagi dari dasar, dengan fondasi yang jauh lebih kuat. Aku menatap diriku di cermin pada malam-malam sepi itu dan berkata, "Kamu nggak boleh kalah. Mereka harus lihat kalau kamu bisa berdiri lagi, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya." Kalimat itu menjadi mantra setiap hari. Aku mulai mencari pekerjaan tambahan, mengembangkan keahlian yang dulu sempat kupendam. Aku bekerja dari pagi sampai larut malam, mengorbankan waktu tidur demi menambah tabungan. Rasanya seperti menambal kapal yang bocor sambil berlayar di tengah badai. Tapi aku bertahan. Sementara itu, kabar tentang mantan suamiku dan pelakor terus berseliweran di telingaku. Awalnya, mereka terlihat seperti pasangan idaman. Tapi perlahan, gosip berubah. Aku mendengar mereka mulai terlibat masalah keuangan. Mantan suamiku kehilangan pekerjaan tetapnya karena perusahaan tempatnya bekerja melakukan pemangkasan. Bisnis kecil yang mereka coba bangun pun tak berjalan mulus. Dan pelakor itu, yang dulu sering tampil di media sosial dengan pakaian dan tas bermerek, mulai jarang memamerkan apapun. Kalaupun ada, barang-barang itu terlihat seperti pinjaman atau barang bekas. Aku hanya tersenyum tipis setiap kali mendengar kabar itu. Bukan karena bahagia melihat mereka susah, tapi karena semesta punya cara sendiri menunjukkan bahwa kehidupan indah mereka dulu ternyata hanya ilusi. Meski begitu, aku tidak terburu-buru memamerkan keberhasilanku. Aku tahu waktuku akan datang. Aku ingin kemunculanku di hadapan mereka bukan hanya sekadar kebetulan, tapi momen yang akan membekas di ingatan mereka. Momen di mana mereka sadar bahwa wanita yang dulu mereka rendahkan kini berdiri di atas panggung kehidupan yang jauh lebih tinggi dari tempat mereka berdiri. Waktu itu datang ketika aku akhirnya menandatangani dokumen pembelian mobil impianku. Mobil berwarna hitam mengilap, dengan interior mewah yang harum aroma kulit asli. Saat pertama kali duduk di balik kemudinya, aku menutup mata sejenak dan menghirup dalam-dalam. Rasanya seperti menghirup aroma kemenangan. Aku tahu, ini bukan sekadar mobil. Ini adalah simbol dari semua kerja keras, air mata, dan malam-malam panjang penuh doa.
Tapi sebelum semua itu terjadi, luka masa lalu memang masih membara. Aku sering bertanya-tanya, kenapa aku yang setia, yang selalu mendukung, justru ditinggalkan? Kenapa dia memilih orang yang hanya datang untuk mengambil, bukan memberi? Jawabannya mungkin sederhana, orang yang lemah mudah tergoda oleh kilau semu. Mantan suamiku melihat pelakor itu sebagai jalan pintas menuju kebahagiaan instan. Sayangnya, kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan selalu punya tanggal kadaluarsa. Dan aku, wanita yang dulu dianggap terlalu biasa, kini sudah melewati semua itu. Hari-hari pertama setelah perceraian, aku bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Nafsu makanku hilang, tidurku kacau. Aku merasa hampa, seolah tidak ada lagi alasan untuk bangun di pagi hari. Tapi perlahan, aku mulai mengisi hidupku lagi. Aku belajar bahwa rasa sakit bisa menjadi bahan bakar. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka, tapi membuktikan kepada diriku sendiri adalah kewajiban. Saat itulah benih ide, balas dendam manis, mulai tumbuh. Bukan balas dendam dengan kata-kata atau pertengkaran, tapi balas dendam lewat pencapaian. Aku tidak ingin sekadar lewat di depan rumah mereka suatu hari nanti. Tidak. Aku ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri betapa jauh aku telah melangkah. Aku ingin tatapan mereka dipenuhi rasa iri, rasa penyesalan, rasa tak percaya. Dan untuk itu, aku harus menunggu momen yang tepat. Maka, aku bekerja lebih keras lagi. Bisnisku mulai berkembang. Awalnya hanya jasa kecil-kecilan yang kubuka dari rumah kontrakan, kini sudah memiliki pelanggan tetap dari berbagai kota. Aku mempekerjakan 2 asisten, membeli peralatan yang lebih canggih, dan memperluas pasar lewat media sosial. Pendapatanku naik perlahan tapi pasti. Aku menabung, berinvestasi, dan belajar mengelola keuangan. Aku mulai membeli barang-barang yang dulu hanya bisa kulihat di etalase. Bukan untuk pamer, tapi karena aku memang layak mendapatkannya. Dan ketika aku akhirnya bisa membeli mobil mewah itu, aku tahu waktunya sudah tiba. Tapi sebelum rencana itu dijalankan, aku duduk sendirian di garasi rumah baruku, rumah yang kubeli dengan hasil keringatku sendiri. Aku memandang mobil itu sambil tersenyum, mengingat semua luka, perjuangan, dan doa yang membawaku ke titik ini. Dulu, kau agungkan dia, bisikku pelan, seolah berbicara kepada bayangan masa lalu mantan suamiku. Sekarang, aku akan tunjukkan siapa yang sebenarnya menang. Dan di sanalah, di titik itulah, aku mulai menyusun rencana yang akan membawaku ke depan rumah mereka. Rencana yang akan mengubah tatapan mereka untuk selamanya. Orang bilang, luka yang paling dalam bisa jadi bahan bakar terkuat untuk membangun hidup baru. Awalnya aku ragu akan pepatah itu. Saat aku ditinggalkan, rasanya seluruh energiku habis untuk menangis dan bertanya, kenapa aku? Tapi waktu adalah guru yang aneh. Ia memaksaku untuk memilih. Tenggelam dalam sakit hati, atau berenang menuju daratan yang lebih kokoh. Aku memilih berenang, meski saat itu aku bahkan tak yakin bisa sampai ke tepi. Awal perjuangan. Setelah perceraian, aku memulai dari nol. Kontrakan kecilku hanya berisi kasur, meja makan lipat, dan beberapa panci bekas. Tak ada sofa empuk atau hiasan dinding. Semua terasa kosong, tapi aku tahu aku harus mengisinya pelan-pelan. Aku bekerja di sebuah kantor administrasi kecil dengan gaji pas-pasan. Namun, aku punya keahlian yang dulu sering kupakai hanya untuk membantu teman, membuat kue dan dessert. Teman kantorku yang mencicipi bilang, "Kue kamu enak banget. Kenapa nggak dijual aja?" Awalnya aku tertawa, merasa itu hanya candaan. Tapi malam itu, aku duduk di depan laptop bututku, menghitung biaya bahan, memperkirakan harga jual, dan membaca tips bisnis online. Dalam hati, aku tahu ini bukan sekadar ide sampingan, ini bisa jadi jalan keluar dari hidup pas-pasan. Aku mulai memproduksi kue setiap malam setelah pulang kerja. Tanganku kadang pegal, mataku perih, tapi setiap kali menerima pesan dari pelanggan yang memuji rasanya, semangatku kembali. Aku memotret kue-kue itu dengan kamera ponsel, mengunggahnya ke Instagram, dan perlahan mulai mendapat pelanggan tetap. Pendapatan tambahan ini kecil di awal, tapi cukup untuk membuatku bisa menabung sedikit demi sedikit. Aku berjanji pada diriku sendiri, tidak akan ada uang yang kugunakan untuk hal sia-sia.
Setiap rupiah akan jadi batu bata membangun masa depanku. Setahun berlalu, dan pesanan kuenya makin ramai. Aku memutuskan untuk mengambil langkah berani, resign dari kantor dan fokus ke bisnis. Keputusan ini membuat banyak orang heran. Nggak takut rugi? Kalau gagal gimana? Aku memang takut, tapi aku lebih takut lagi kalau seumur hidup hanya bertahan di titik yang sama. Keputusan itu menjadi titik balik. Dengan waktu penuh untuk mengurus bisnis, aku bisa mengembangkan variasi produk, membuat kemasan lebih menarik, dan menjalin kerjasama dengan kafe kecil di kotaku. Omset bulanan melonjak 2 kali lipat dalam waktu 6 bulan. Selain bekerja keras, aku juga mulai berinvestasi pada diriku sendiri. Aku ikut kelas online tentang manajemen bisnis, belajar pemasaran digital, dan mempelajari tren kuliner. Di malam hari, aku membaca buku tentang keuangan pribadi, sesuatu yang dulu tak pernah kupikirkan. Aku belajar bahwa kesuksesan bukan hanya soal kerja keras, tapi juga strategi. Uang yang masuk harus diarahkan ke tempat yang tepat. Sebagian untuk modal, sebagian untuk tabungan, sebagian untuk investasi. Dan yang terpenting, aku tidak membiarkan emosiku mengatur keuanganku lagi. Dulu, ketika masih menikah, aku sering membeli barang hanya untuk menyenangkan hati mantan suamiku. Kini, setiap pembelian harus punya alasan yang jelas. Luka akibat pengkhianatan perlahan memudar, meski tak hilang sepenuhnya. Tapi setiap kali aku mengingatnya, bukan lagi rasa sakit yang muncul, melainkan dorongan untuk membuktikan bahwa aku bisa hidup lebih baik. Aku mulai merawat diri. Bukan untuk membuatnya menyesal, tapi karena aku ingin memandang cermin dan melihat seorang wanita yang bangga pada dirinya sendiri. Rambutku yang dulu sering diikat asal kini rapi dan berkilau. Pakaian yang kupilih bukan lagi sekadar yang murah, tapi yang nyaman dan membuatku percaya diri. Teman-temanku bilang aku terlihat berbeda. Aku hanya tersenyum, karena mereka tidak tahu bahwa di balik perubahan itu ada proses panjang penuh air mata dan tekad. 3 tahun setelah perceraian, bisnis kuenya sudah berkembang menjadi toko kue fisik yang ramai. Aku mempekerjakan beberapa karyawan, memperluas menu, dan bahkan mulai mengirim pesanan ke luar kota. Setiap kali melihat laporan keuangan bulanan, aku merasa seperti sedang membaca buku cerita tentang hidupku sendiri, dari bab suram menuju bab penuh warna. Pada titik ini, tabunganku cukup untuk sesuatu yang lebih besar. Aku mulai mencari rumah, karena kontrakan yang kutinggali mulai terasa sempit. Setelah beberapa bulan mencari, aku menemukan rumah 2 lantai dengan halaman kecil. Rumah itu tak mewah berlebihan, tapi nyaman dan strategis. Saat berdiri di ruang tamunya, aku bisa membayangkan diriku duduk sambil minum teh sore, menikmati angin yang masuk lewat jendela besar. Membeli rumah itu adalah pencapaian yang membuatku menangis di mobil setelah menandatangani surat pembelian. Aku menangis bukan karena sedih, tapi karena lega. Akhirnya aku punya tempat yang benar-benar milikku, bukan peninggalan masa lalu yang penuh kenangan pahit. Meski rumah sudah terbeli, aku masih menyimpan satu mimpi lama, mobil mewah. Dulu, aku dan mantan suami pernah bermimpi membelinya. Tapi saat itu, kami hanya bisa mengobrol sambil menatapnya di showroom, tahu bahwa kami tak mampu. Kini, aku ingin membelinya bukan untuk memamerkan kekayaan, tapi sebagai hadiah untuk diriku sendiri. Hadiah atas semua luka yang berhasil kutangani, atas semua malam tanpa tidur, atas semua risiko yang kuambil. Aku mulai mencari informasi. Merek, tipe, harga, biaya perawatan. Aku bahkan membuat folder khusus di laptop berisi foto-foto mobil yang kuincar. Setiap kali lelah, aku membuka folder itu dan mengingatkan diriku mengapa aku harus terus bekerja keras. 2 tahun kemudian, mimpi itu akhirnya jadi nyata. Hari itu, aku berdiri di showroom dengan perasaan yang sulit digambarkan. Seorang sales pria menyambutku dengan senyum ramah. Mobil ini cocok sekali untuk ibu. Tipe terbaru, desain elegan, performa maksimal. Aku tak lagi memandang mobil itu sebagai sekadar kendaraan. Ia adalah simbol perjalanan panjangku, dari wanita yang ditinggalkan, menjadi wanita yang berdiri di sini dengan dompet penuh hasil kerja kerasnya sendiri. Tangan sales itu menyerahkan kunci, dan saat logam dingin itu berada di telapak tanganku, aku merasa seperti menggenggam bukti kemenangan. Hari pertama aku mengendarainya, aku memutar musik favorit, membuka sedikit jendela,
dan membiarkan angin sore menyapu wajahku. Jalanan kota terasa berbeda dari balik setir mobil ini, lebih lapang, lebih menyenangkan. Aku melirik cermin spion, melihat wajahku sendiri, dan tersenyum. Aku tahu, inilah puncak dari transformasiku. Tapi di balik senyum itu, ada satu pikiran nakal. Bagaimana kalau aku melewati rumah mereka? Pikiran itu semakin lama semakin mengganggu. Aku tidak ingin sekadar lewat. Aku ingin berhenti. Aku ingin mereka punya cukup waktu untuk menatap, untuk membandingkan, untuk menelan ludah. Namun, aku tahu rencana itu harus disusun dengan hati-hati. Ini bukan sekadar soal parkir mobil. Ini adalah momen di mana aku akan menunjukkan, tanpa kata-kata, bahwa aku menang. Beberapa minggu setelah membeli mobil, aku mulai mengatur jadwal. Aku tahu hari Minggu biasanya mereka ada di rumah. Aku juga tahu jam-jam di mana suasana komplek cukup ramai, sehingga akan ada penonton, tambahan, tetangga mereka yang dulu mungkin ikut merendahkanku. Aku memutuskan untuk berkunjung ke seorang teman yang rumahnya tak jauh dari mereka. Dengan alasan itu, tak ada yang bisa menuduhku sengaja. Tapi tentu saja, dalam hatiku aku tahu, ini sepenuhnya disengaja. Saat itu, aku tidak lagi hanya seorang wanita yang pernah disakiti. Aku adalah seseorang yang telah berubah total, secara finansial, mental, dan penampilan. Dan aku siap membiarkan mereka melihatnya. Bagian dari diriku ingin membuktikan sesuatu. Tapi bagian lain, yang lebih besar, hanya ingin menikmati tatapan terkejut mereka. Mungkin, inilah yang orang sebut sebagai balas dendam manis. Sejak hari aku membawa pulang mobil mewah itu, benih ide balas dendam manis semakin tumbuh. Awalnya hanya kilatan kecil di pikiran, bayangan singkat tentang wajah terkejut mantan suamiku dan pelakor itu. Tapi lama-lama, bayangan itu menjadi jelas, bahkan detail. Setiap kali aku melihat mobil hitam mengilapku di garasi, aku tersenyum kecil. Rasanya seperti memiliki senjata rahasia yang siap digunakan kapan saja. Aku bukan tipe orang yang suka mencari masalah. Tapi kali ini, aku ingin mereka tahu, tanpa harus berkata sepatah kata pun, bahwa aku baik-baik saja. Lebih dari sekadar baik-baik saja. Aku menang. Aku mulai dengan sesuatu yang sederhana, observasi. Aku masih punya beberapa teman di kompleks tempat mantan suamiku tinggal. Hubungan kami cukup dekat, jadi mudah untuk bertanya tanpa menimbulkan kecurigaan. Apa kabar mereka? Tanyaku santai saat mengobrol lewat telepon. Temanku menghela napas. Nggak seindah dulu deh. Rumahnya udah jarang direnovasi. Suaminya kayaknya jarang keluar bawa mobil. Si perempuan itu, ya, masih suka gaya, tapi kayaknya dompetnya udah nggak setebal dulu. Informasi itu membuatku makin bersemangat. Aku tahu, saat seseorang kehilangan sumber keuangannya tapi tetap ingin mempertahankan gaya hidup tinggi, mereka akan lebih mudah terguncang kalau melihat kemewahan orang lain. Aku juga mencari tahu kebiasaan mereka. Dari obrolan santai dan stalking media sosial, aku tahu bahwa hari Minggu adalah waktu mereka di rumah. Biasanya pagi sampai siang mereka hanya bersantai di teras atau beres-beres, lalu sore kadang keluar sebentar. Hari dan jam sangat penting. Aku tidak mau datang saat mereka sedang keluar atau terburu-buru. Aku harus memastikan mereka melihatku jelas. Aku memutuskan hari Minggu pukul 10 pagi. Waktu itu matahari sudah cukup terang untuk membuat cat mobilku berkilau sempurna, tapi belum terlalu panas sehingga mereka kemungkinan masih berada di teras atau jendela. Aku bahkan memperhitungkan arah cahaya. Rumah mereka menghadap timur, jadi pada pukul itu sinar matahari akan memantul indah di bodi mobilku. Aku membayangkan pantulan cahaya itu membuat mobilku seperti berlian di tengah jalan kompleks. Aku tidak mau terlihat datang tanpa tujuan. Jadi aku memutuskan untuk mengunjungi Rina, teman SMA yang rumahnya hanya 5 rumah dari kediaman mereka. Rina sudah tahu sedikit tentang rencanaku dan hanya tertawa waktu aku menjelaskannya. Jadi tugas aku cuma pura-pura nyuguhin teh, biar mereka lihat kamu lewat, tanya Rina sambil cekikikan. Lebih dari itu, jawabku. Aku mau parkir di depan rumah mereka sebentar. Alasan resmi, aku kesulitan parkir karena jalan sempit. Padahal, Rina tertawa makin keras. Padahal sengaja. Ya, padahal sengaja.
Aku memutuskan untuk tidak hanya memamerkan mobil, tapi juga diriku yang sekarang. Aku ingin tampil seperti versi terbaikku, bukan berlebihan, tapi cukup untuk menunjukkan perubahan. Malam sebelum hari H, aku mencuci mobil sampai setiap sudutnya berkilau. Interiornya kubersihkan dari debu, parfum mobil kupasang, dan semua kaca kupastikan bebas noda. Untuk penampilan, aku memilih dress sederhana berwarna putih gading dengan potongan elegan. Rambutku kubiarkan terurai lembut, make up natural tapi segar. Aku mengenakan kacamata hitam bermerek, hadiah kecil untuk diriku sendiri beberapa bulan lalu. Aku tahu, ketika mereka melihatku turun dari mobil, yang ingin kutunjukkan bukan hanya kemewahan, tapi juga aura percaya diri. Malam itu, sebelum tidur, aku memvisualisasikan rencana ini di kepalaku seperti film. Aku membayangkan mengendarai mobil pelan-pelan memasuki kompleks, sinar matahari memantul di bodinya. Warga sekitar mungkin melirik, beberapa bahkan mungkin berbisik. Lalu aku melihat mereka, mantan suami dan pelakor, di teras rumah. Pelakor itu menghentikan aktivitasnya, menatap ke arahku, matanya membesar. Mantan suamiku berdiri kaku, pura-pura cuek tapi jelas gugup. Aku membayangkan senyum tipis di bibirku, lalu memarkir mobil tepat di depan rumah mereka. Aku membuka pintu perlahan, keluar dengan langkah mantap, seolah dunia ini memang milikku. Pagi itu aku bangun lebih awal. Mandi air hangat, menata rambut, mengenakan dress, dan menyemprotkan parfum favorit. Mobil sudah siap, kuncinya di tanganku. Saat aku duduk di kursi pengemudi, aku menarik napas panjang. Ada rasa tegang, tapi juga antusiasme yang tak bisa kutahan. Rasanya seperti akan menghadiri sebuah pertunjukan yang aktor utamanya adalah aku, dan penontonnya adalah mereka. Perjalanan menuju kompleks itu hanya memakan waktu 15 menit. Jalanan pagi itu cukup lengang, membuatku bisa menikmati setiap detik perjalanan. Musik jazz mengalun pelan dari speaker, menambah suasana elegan. Begitu memasuki gerbang kompleks, aku melambatkan laju mobil. Aku ingin setiap orang yang melihat punya cukup waktu untuk memperhatikan. Penjaga gerbang yang dulu mengenalku sebagai Bu Andini, istri Pak Fajar, kini tersenyum kagum. "Wah, mobil baru ya, Bu? Keren sekali," katanya. Aku hanya tersenyum tipis. "Iya, hasil kerja keras." Kalimat itu sengaja kupilih, ringan tapi syarat makna. Aku melaju perlahan di jalan utama kompleks, memperhatikan rumah-rumah yang dulu sering kulewati. Beberapa wajah tetangga tampak di jendela, dan aku bisa melihat ekspresi heran mereka. Dan akhirnya, rumah itu. Rumah yang dulu pernah menjadi milikku juga. Catnya mulai pudar, beberapa bagian pagar berkarat. Pelakor itu sedang menyapu teras dengan kaos rumah dan celana pendek, rambutnya diikat asal. Dia mengangkat kepala, dan saat matanya menangkap mobilku, sapunya terhenti. Aku bisa melihat mulutnya sedikit terbuka. Mantan suamiku muncul dari dalam rumah, mungkin karena heran melihat siapa yang datang. Begitu dia melihatku di balik kemudi, ekspresinya sulit dibaca, antara kaget, tak percaya, dan sedikit malu. Aku memarkir mobil perlahan, sengaja memastikan jaraknya tepat di depan pagar rumah mereka. Aku membuka pintu mobil dan turun dengan langkah tenang. Kacamata hitam masih bertengger di wajahku, melindungi mataku dari sinar matahari sekaligus membuatku terlihat lebih misterius. "Oh, Andini," sapa mantan suamiku, suaranya agak ragu. Aku tersenyum tipis. "Pagi, lagi main ke rumah Rina. Jalannya agak sempit, jadi parkir di sini dulu ya." Pelakor itu tidak berkata apa-apa. Matanya justru menelusuri mobilku dari ujung ke ujung, seperti menilai berapa harganya. "Aduh, mobilnya keren banget, Mbak," ucapnya akhirnya, dengan nada yang sulit kupahami, antara kagum dan iri. Aku hanya mengangguk pelan. Lumayanlah, hasil kerja keras sendiri. Di balik kacamata hitamku, aku bisa melihat jelas perubahan ekspresi di wajahnya. Ada kilatan keinginan yang begitu nyata. Aku tahu, benih keributan akan segera tumbuh di rumah itu. Aku masuk ke rumah Rina dengan langkah ringan, meninggalkan mereka di teras. Tapi telingaku cukup tajam untuk menangkap suara pelakor yang berkata dengan nada manja namun menuntut. "Mas, aku mau mobil kayak gitu." Dan dalam hati,
Aku tersenyum puas. Begitu aku melangkah keluar dari mobil, hawa pagi yang masih segar bercampur dengan aroma bensin premium dari knalpot mobilku. Sinar matahari memantul di bodi hitam mengilap, membuatnya terlihat seperti permata raksasa di tengah jalan kompleks yang tenang. Aku sempat melirik kaca spion sebelum turun. Dari situ, aku melihat mantan suamiku berdiri di ambang pintu, tangannya menyelip di saku celana, wajahnya terkejut tapi berusaha tenang. Sementara si pelakor, dengan sapu di tangan, membeku di teras seperti patung, hanya matanya yang bergerak, mengamati setiap detail mobilku. Aku membuka pintu mobil perlahan, sengaja memberi waktu bagi mereka untuk memandangi interior mewahnya. Kulit kursi coklat tua, panel kayu mengilap, dan dashboard digital yang elegan tampak mencolok di bawah cahaya matahari. Langkahku keluar mobil tidak tergesa-gesa. Tumit sepatuku menyentuh aspal dengan bunyi tok, tok, tok yang menggema halus di udara pagi. Aku membetulkan ujung dres putihku, lalu menutup pintu mobil dengan gerakan ringan, bunyi, tung, yang khas mobil mahal itu terdengar mantap, berbeda jauh dari bunyi pintu mobil biasa. Pagi, sapaku singkat sambil melepas kacamata hitam, menatap mereka dengan senyum tipis. Mantan suamiku berdehem, lalu berkata, "Pagi, Din." Kesini." "Iya," jawabku ringan. "Main ke rumah Rina." "Parkir di sini dulu, soalnya agak sempit di depan rumahnya." Nada suaraku dibuat senormal mungkin, tapi aku tahu, setiap kata itu adalah pisau kecil yang menancap perlahan di ego mereka. Pelakor itu masih menatap mobilku, lalu matanya berpindah padaku. "Mobilnya baru ya, Mbak?" tanyanya, suaranya datar tapi matanya berbinar aneh, antara kagum dan lapar. Aku mengangguk pelan. "Iya, hadiah buat diri sendiri, hasil kerja keras." Kata-kata, hasil kerja keras, sengaja ku beri penekanan halus. Mantan suamiku memalingkan wajahnya sedikit, seperti menahan sesuatu. Aku berdiri di sisi mobil sambil mengamati sekitar, pura-pura tidak terlalu fokus pada mereka. Tapi dari ekor mataku, aku bisa melihat pelakor itu sudah mulai gelisah. Tangannya yang memegang sapu mengetuk-ngetuk gagangnya, seperti orang yang menahan sesuatu. "Mas," suaranya lirih tapi cukup terdengar. "Aku mau mobil kayak gitu." Mantan suamiku tertegun. "Hah? Aku mau," ulangnya, kali ini lebih jelas. "Kayak punyanya dia?" Nada suaranya berubah dari kagum menjadi tuntutan. Aku menunduk sedikit, pura-pura memeriksa ban mobil, tapi telingaku fokus penuh pada percakapan mereka. "Mobil ini mahal, kamu tahu nggak?" kata mantan suamiku, berusaha terdengar sabar. Pelakor itu melipat tangan di dada. "Kalau dia bisa beli, kenapa kita nggak bisa? Kamu kan dulu janji mau beliin aku mobil." "Janji itu waktu keadaan kita beda," jawabnya cepat. Sekarang, ia tidak melanjutkan, tapi nada suaranya jelas menahan kesal. Aku bisa merasakan hawa tegang di udara. Tetangga di rumah seberang sudah mulai melongok dari balik tirai, pura-pura menyapu halaman padahal matanya ke arah kami. Aku memutuskan untuk memberi bumbu sedikit. Dari tas kecilku, aku mengeluarkan kunci mobil dan menekan tombol unlock, lampu hazard mobil berkedip 2 kali, bunyi bip halus terdengar. Cahaya pantulan bodi mobil berkilat di matahari, membuat pelakor itu menatapnya lagi dengan penuh keinginan. "Oh iya," kataku seolah baru ingat, mobil ini nyaman banget dipakainya. Jalan jauh pun nggak bikin capek. Dan fitur-fiturnya, luar biasa. Aku sengaja berkata cukup keras untuk memastikan mereka berdua mendengar. Mantan suamiku menelan ludah, wajahnya mulai memerah. Pelakor itu meliriknya tajam, tatapannya seperti berkata, "Lihat, aku mau." "Aku nggak mau tahu, Mas. Aku mau mobil kayak gitu," ucap pelakor itu dengan nada memerintah. "Kalau dia bisa, aku juga harus bisa. Nggak mungkin dong aku kalah sama mantan istri kamu." Kalimat itu membuat beberapa tetangga yang tadinya hanya mengamati mulai saling berbisik. Suasana jadi seperti panggung teater, dan aku adalah pemeran utama yang sedang menahan senyum. Mantan suamiku menghela napas panjang. "Kamu nggak ngerti ya? Keadaan kita nggak seperti dulu. Sekarang kita harus hemat, bayar cicilan, urus kebutuhan lain." Pelakor itu memotong. "Alasan? Kalau mau pasti bisa." Aku berdiri tegak,
menatap mereka dengan wajah netral. Kalau mau sesuatu, ya kerja keras dulu. Jangan cuma pengen. Nada suaraku lembut, tapi mataku sengaja menatap pelakor itu lama. Dia terdiam sesaat, lalu memalingkan wajahnya, entah karena malu atau marah. Ya, itu benar sih, aku menambahkan, sambil tersenyum manis. Dulu aku juga cuma bisa lihat mobil kayak gini di brosur. Tapi ya, kalau sabar dan kerja keras, pasti dapat. Aku melirik mantan suamiku sebentar. Pandangannya singkat menatapku, lalu menghindar. Wajahnya seperti orang yang ingin menghilang dari situ. Aku merasa waktunya tepat untuk mengakhiri adegan ini, sebelum semua berubah jadi adu mulut besar. Lagi pula, aku tahu, bom yang kutinggalkan sudah cukup untuk membuat rumah itu gaduh sepanjang hari. Aku tersenyum pada mereka. Oke, aku masuk dulu ya, ke rumah Rina. Makasih udah izinin parkir di sini sebentar. Pelakor hanya mengangguk kaku. Mantan suamiku membuka mulut seperti ingin berkata sesuatu, tapi urung. Aku berjalan menuju rumah Rina, melangkah dengan mantap. Tumit sepatuku berbunyi ritmis di jalan, dan aku tahu mata mereka masih mengikutiku. Begitu aku masuk rumah Rina, kami langsung menuju ruang tamu yang jendelanya menghadap ke jalan. Rina menahan tawa sambil mengintip di balik tirai. Mereka lagi ribut, Din, bisiknya. Aku tersenyum puas. Bagus. Itu artinya misi berhasil. Dari sela tirai, aku bisa melihat pelakor itu berbicara cepat dengan nada tinggi, sementara mantan suamiku mengangkat tangan mencoba menenangkan. Tetangga di seberang rumah sudah berdiri di pagar, pura-pura menyiram tanaman sambil memperhatikan. Aneh, rasanya bukan sekadar puas. Ada semacam pembebasan di sana. Seolah selama ini ada beban yang kutarik di punggung, dan hari ini aku meletakkannya. Aku tidak menghina mereka, tidak membuat skandal, tapi aku menunjukkan dengan cara yang paling halus, dan itu justru terasa lebih kuat. Aku tahu, setelah aku pergi nanti, obrolan tentang kejadian ini akan beredar di kompleks. Setiap kali pelakor itu keluar rumah, ia akan mengingat momen ketika aku berdiri di depan pagar mereka dengan mobilku. Dan mantan suamiku, mungkin akan menyesal, mungkin juga tidak. Tapi satu hal pasti, mereka tidak akan pernah bisa menghapus gambar itu dari kepala mereka. Dari balik tirai rumah Rina, aku bisa melihat jelas drama yang mulai memanas di teras rumah mantan suamiku. Pelakor itu berdiri dengan tangan di pinggang, tubuhnya condong ke depan, seperti singa betina yang siap menerkam. Sementara mantan suamiku berdiri setengah bersandar di tiang teras, wajahnya sudah mulai merah, entah karena malu atau emosi. Aku menyesap teh yang Rina suguhkan, tapi mataku tak lepas dari pemandangan itu. Mas, aku nggak mau tahu. Suara pelakor itu melengking, cukup keras untuk didengar hingga ke rumah Rina. Aku mau mobil kayak punya dia. Pokoknya mau. Mantan suamiku mengangkat kedua tangannya. Kamu nggak ngerti, ya? Mobil kayak gitu harganya ratusan juta? Kita dari mana dapat uang segitu? Pelakor itu memutar bola matanya, ekspresi meremehkan. Kalau dia bisa beli, kita juga bisa. Apa sih bedanya kita sama dia? Aku nyaris tertawa, tapi ku tahan. Bedanya? Bedanya aku kerja keras sampai larut malam, berhemat bertahun-tahun, sementara mereka, bahkan aku tak perlu menyelesaikan kalimat itu. Pelakor melangkah mendekat, nadanya berubah jadi setengah manja. Dulu kamu bilang mau kasih aku hidup yang lebih baik dari dia. Katanya aku ratu kamu. Masa ratu dikasih mobil butut? Mantan suamiku mendesah berat. Sekarang bukan kayak dulu. Waktu itu aku masih punya gaji tetap, bonus, tunjangan. Sekarang bisnis kita aja belum balik modal. Kita harus mikirin cicilan rumah, listrik, air. Alasan, potong pelakor itu, suaranya meninggi lagi. Kamu aja nggak mau usaha lebih keras. Lihat tuh mantan kamu, bisa sukses kayak gitu. Masa kamu kalah sama dia? Aku bisa melihat kepala mantan suamiku sedikit tertunduk, rahangnya mengeras. Kalimat itu jelas mengenai sasaran, laki-laki mana yang suka dibanding-bandingkan dengan mantan istrinya? Pelakor itu semakin agresif. Kalau kamu nggak bisa beliin aku mobil itu, berarti kamu nggak bisa penuhi janji kamu. Terus buat apa aku ninggalin hidup aku yang dulu, kalau ternyata sama aja, malah lebih susah?
Wajah mantan suamiku menegang. Kamu ngomongnya hati-hati, ya. Aku udah ngorbanin banyak buat kamu. Pelakor menyeringai tipis. Ngorbanin? Yang ngorbanin itu aku, Mas. Aku ninggalin semua demi kamu. Tapi sekarang, hidup kita jauh dari yang aku bayangkan. Aku hampir merasa kasihan, tapi rasa puas itu jauh lebih besar. Mereka saling melempar kata-kata yang dulu mungkin tidak pernah terbayang akan keluar dari mulut masing-masing. Seorang tetangga yang rumahnya persis di depan mereka pura-pura menyapu halaman, tapi gerakannya melambat setiap kali suara pelakor meninggi. Bahkan ada ibu-ibu yang sengaja berdiri di pagar sambil berbisik pada temannya. Rina menahan tawa di sampingku. Astaga, Din, ini kayak nonton sinetron langsung di depan mata. Aku menyesap teh lagi. Bedanya, pemain sinetron gak tahu aku yang sutradaranya. Pelakor kembali menekan. Kamu malu, kan, tadi? Pas dia turun dari mobil, kamu gak bisa bilang apa-apa. Aku lihat muka kamu merah. Malu kalah sama dia. Mantan suamiku mengangkat kepalanya, menatap pelakor itu dengan mata sempit. Aku gak peduli sama dia. Oh, peduli, balas pelakor cepat. Kalau gak peduli, kamu gak akan kelihatan kayak orang kesetrum waktu lihat dia. Apalagi mobilnya. Kata-kata itu seperti bensin yang dituangkan ke api. Aku bisa melihat tubuh mantan suamiku tegang, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Aku mau mobil itu, Mas. Suara pelakor meninggi lagi, nyaris teriak. Kalau kamu sayang sama aku, buktiin. Beliin aku mobil yang sama persis. Biar semua orang tahu aku gak kalah dari dia. Udah, jangan banding-bandingin aku sama dia, bentak mantan suamiku. Suaranya akhirnya pecah, dan aku tahu, itu tanda dia kehilangan kendali. Tetangga yang tadi menyapu langsung berhenti dan berpura-pura merapikan pot bunga sambil menajamkan telinga. Pelakor terdiam sejenak, lalu menatap mantan suamiku dengan tatapan penuh tantangan. Kalau kamu nggak bisa, berarti kamu bukan laki-laki yang aku kira. Ucapan itu seperti palu besar yang menghantam harga dirinya. Mantan suamiku hanya berdiri mematung, rahangnya mengeras, matanya menatap lurus ke jalan. Tak ada kata keluar dari mulutnya. Keheningan itu justru membuat suasana semakin tegang. Bahkan dari jarak ini, aku bisa merasakan panasnya udara di antara mereka. Pelakor mengibaskan rambutnya, membalikkan badan, dan masuk ke dalam rumah dengan langkah cepat, meninggalkan mantan suamiku sendirian di teras. Mantan suamiku duduk di bangku teras, membungkuk sedikit, tangannya menutupi wajah. Dari gerakannya, aku tahu dia sedang mencoba menenangkan diri, tapi juga bergulat dengan rasa malu yang dalam. Itulah pemandangan yang selalu kubayangkan, dan sekarang terjadi tepat di depan mataku. Rina menyenggol lenganku. Kamu puas banget, ya? Aku tersenyum tipis. Bukan puas lihat mereka susah, tapi puas lihat mereka kena akibat pilihannya sendiri. Sekilas, aku teringat masa-masa dulu. Waktu itu, aku yang berdiri di posisi pelakor sekarang, bukan dalam arti perebut, tapi sebagai istri yang meminta sesuatu dan mendengar 1000 alasan kenapa itu tidak bisa. Bedanya, aku tidak pernah membandingkan dia dengan wanita lain. Aku hanya ingin suami yang berusaha untukku. Tapi hari ini, peran itu terbalik. Dan bedanya, wanita itu tidak punya kesabaran, tidak punya kesadaran. Dia hanya tahu menuntut. Aku tahu, pertengkaran ini tidak akan berhenti di sini. Kata-kata pelakor tadi akan membekas di kepala mantan suamiku. Setiap kali mereka melihat mobilku, entah di jalan atau hanya terbayang di pikiran, pertengkaran ini akan kembali muncul. Aku sudah meletakkan bom waktu di rumah itu. Dan aku tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Bom itu akan berdetak sendiri, memecah harmoni palsu yang mereka bangun. Aku menyeruput teh terakhirku, lalu berdiri. Oke, Rin, aku balik dulu. Terima kasih udah jadi saksi sejarah. Rina tertawa sambil mengantar ke pintu. Saksi sejarah atau partner in crime? Dua-duanya. Aku berjalan kembali ke mobil, dan seperti yang kuduga, mantan suamiku masih duduk di teras. Dia melihatku sekilas, tapi tidak berkata apa-apa. Aku hanya tersenyum singkat, masuk ke mobil, dan menyalakan mesin.
Suara mesin yang halus tapi bertenaga itu memenuhi udara, seperti mengumumkan bahwa aku sudah menang, tanpa perlu berteriak. Mobilku melaju perlahan meninggalkan rumah itu. Dari kaca spion, aku melihat mantan suamiku menunduk lagi, sementara pintu rumahnya tetap tertutup rapat. Aku sudah bisa menebak, pertengkaran mereka belum selesai. Dari mobil, kulihat pelakor itu kembali keluar rumah dengan wajah merah padam. Ia berjalan cepat ke arah suaminya, mantan suamiku, yang masih duduk di teras. Gerakannya keras, langkah kakinya menghentak seperti drum perang. Aku memutuskan untuk tidak langsung pergi. Ada satu bagian, pertunjukan, yang belum aku mainkan, adegan terakhir, di mana aku memberikan sindiran manis yang akan menancap lama di kepala mereka. Aku memutar setir, memarkir mobil tepat di depan rumah mereka, bukan sekadar lewat. Kaca jendela kuturunkan perlahan. Suara mesin yang halus tapi menggetarkan itu terdengar jelas di telinga mereka. Mantan suamiku menoleh. Sekilas, aku menangkap ekspresi kaget bercampur tidak nyaman. Pelakor di sampingnya menatapku dari atas ke bawah, matanya menyipit, penuh iri. Wah, ternyata kalian di rumah, ucapku dengan nada tenang tapi penuh penekanan. Kebetulan banget aku lewat sini. Kebetulan? Jelas bukan. Tapi biarlah mereka menebak-nebak. Pelakor tersenyum miring. Wah, lama nggak ketemu. Kelihatannya, sukses banget sekarang. Nada bicaranya datar, tapi aku bisa merasakan rasa getir di baliknya. Aku membalas dengan senyum hangat yang dibuat-buat. Alhamdulillah, kerja keras memang nggak pernah bohong. Mantan suamiku mengalihkan pandangan, pura-pura melihat ke arah jalan. Dia tahu percakapan ini bukan untuk kenyamanannya. Pelakor melirik mobilku dengan tatapan lapar. Bagus banget mobilnya. Berapa harganya? Aku menatapnya sebentar, lalu berkata pelan tapi jelas, kalau harus tanya harganya, biasanya itu tanda belum sanggup beli. Pelakor mengerjap, sedikit tersentak. Mantan suamiku menoleh cepat, seperti ingin memastikan aku memang mengucapkan itu. Ya, aku mengatakannya, dan sengaja. Aku melanjutkan, aku ingat, dulu waktu masih menikah, aku nggak pernah minta yang muluk-muluk. Tapi ternyata, kalau mau punya sesuatu, harus punya mental kerja keras, bukan mental numpang hasil orang. Kata, numpang hasil orang, itu kucampur dengan senyum manis. Tapi aku tahu, itu seperti pisau kecil yang masuk tepat di titik lemah mereka. Pelakor mendengus. Maksudnya apa? Aku mengangkat bahu. Ya nggak apa-apa. Cuma ngomong secara umum aja, kalau mau punya sesuatu, ya ngaca dulu. Lihat kemampuan sendiri. Mantan suamiku mulai terlihat resah. Udahlah, Din, nggak usah ngomong yang aneh-aneh. Aku menoleh padanya, suaraku tetap lembut. Tenang aja, Mas. Aku cuma bilang fakta. Aku ini hasil kerja keras sendiri. Semua yang aku punya, mobil, rumah, bisnis, nggak ada yang jatuh dari langit. Nggak ada juga yang aku dapat dari merebut suami orang. Pelakor mengangkat dagu, berusaha terlihat tak terpengaruh, tapi kedua tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Aku tahu dia marah, tapi tak bisa membalas dengan argumen. Aku memandang pelakor itu dalam-dalam. Kalau mau hidup enak, jangan cuma bisa minta. Dunia ini nggak kasihan sama orang yang cuma tahu menuntut tapi nggak mau berjuang. Dan, hati-hati, karena apa yang direbut dari orang lain, jarang bertahan lama. Kalimat itu keluar dengan tenang, tanpa nada tinggi. Justru karena tenang, rasanya lebih menusuk. Mantan suamiku menunduk, pelakor membuang muka. Aku tahu, kata-kata itu akan berputar-putar di kepala mereka nanti malam. Pelakor mencoba tersenyum tipis. Ya, selamat deh kalau udah sukses. Nggak semua orang seberuntung kamu. Aku tertawa kecil. Bukan beruntung, itu pilihan. Aku pilih untuk bekerja keras, bukan untuk bergantung pada orang lain. Aku tahu, setiap kata yang keluar dariku seperti menyalakan bara di hati mereka. Dan itu memang tujuanku. Udara di sekitar kami mendadak berat. Tak ada yang bicara selama beberapa detik. Tetangga di seberang jalan yang tadi pura-pura menyapu, sekarang berhenti sama sekali, pura-pura merapikan pot tapi telinganya jelas mengarah ke sini. Akhirnya aku berkata, oke deh, aku pergi dulu.
Semoga sehat selalu, dan semoga bisa beli mobil impian. Nada terakhirku dibuat seolah mendoakan, tapi jelas-jelas penuh sindiran. Aku menaikkan kaca jendela perlahan, memberi mereka waktu untuk mencerna semua kata-kata tadi. Lalu, dengan gerakan mulus, aku menginjak pedal gas. Mesin meraung halus, ban berputar, dan mobil melaju pelan meninggalkan mereka. Di kaca spion, kulihat pelakor berdiri kaku, mantan suamiku masih menatap tanah. Tak ada kata-kata yang bisa mereka lontarkan untuk membalas. Saat mobilku membelok ke jalan utama, aku merasa lega. Bukan karena berhasil mempermalukan mereka di depan tetangga, tapi karena akhirnya aku bisa mengembalikan harga diriku yang dulu mereka injak. Aku tidak memerlukan teriakan, tidak butuh amarah. Cukup senyum tenang dan kata-kata yang tepat. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka gelisah berhari-hari. Mobilku melaju pelan di jalan aspal yang sepi. Pohon-pohon di pinggir jalan bergoyang ringan diterpa angin sore, dan matahari mulai condong ke barat, meninggalkan semburat oranye yang hangat di langit. Aku memutar sedikit volume musik di dalam mobil, lagu jazz instrumental favoritku, membiarkan alunan nada mengalir ke telinga. Rasanya seperti menutup sebuah bab panjang dalam hidupku. Bukan hanya bab pernikahan yang kandas, tapi bab rasa sakit, bab pengkhianatan, bab tangisan di malam hari yang tak pernah terlihat orang. Semua itu kini terasa jauh di belakang. Di kaca spion, aku masih bisa melihat bayangan samar rumah mereka. Kecil, catnya mulai kusam, pagar besinya berkarat di beberapa bagian. Pemandangan itu kontras sekali dengan mobil mewah yang baru saja aku parkir di depannya tadi. Ingatanku melayang ke masa lalu, waktu aku masih tinggal bersama mantan suami. Dulu, aku yang membayar sebagian besar kebutuhan rumah. Aku yang bangun pagi-pagi menyiapkan sarapan, bekerja, pulang malam, dan masih sempat memasak makan malam. Tapi dia, kadang duduk di depan TV seharian, atau keluar entah kemana. Dan saat aku menuntut komitmen, dia malah memilih pergi bersama perempuan yang hari ini berdiri di teras rumahnya, memandangi mobilku dengan tatapan penuh iri. Dulu, kalau aku membayangkan mereka berdua, rasanya dadaku panas. Ada amarah, kecewa, dan pertanyaan yang tak kunjung terjawab, kenapa dia tega? Tapi sore ini, setelah sengaja datang, melihat mereka dengan mata kepala sendiri, dan meninggalkan sindiran manis, aku sadar, aku sudah selesai. Tidak ada lagi beban di pundak. Tidak ada lagi dendam yang menghantui. Yang ada hanya rasa puas, bukan puas karena membuat mereka malu, tapi puas karena diriku sendiri sudah sampai di titik ini. Titik di mana aku bisa berdiri tegak tanpa bantuan siapapun. Perjalananku setelah perceraian bukanlah jalan mulus. Ada malam-malam di mana aku menangis di lantai dapur, menghitung uang di dompet dan bertanya-tanya bagaimana cara bertahan. Ada siang hari di mana aku harus menahan lapar demi bisa menabung untuk memulai bisnis kecil. Tapi dari semua itu, aku belajar satu hal. Tidak ada yang lebih kuat dari perempuan yang terluka tapi memilih untuk bangkit. Luka itu menjadi bahan bakar. Rasa sakit itu menjadi pengingat bahwa aku tidak mau lagi berada di posisi bergantung pada orang lain. Ketika memutuskan untuk sengaja memarkir mobil di depan rumah mereka, aku sempat bertanya pada diriku sendiri, apakah ini kekanak-kanakan? Mungkin bagi sebagian orang, iya. Tapi bagiku, ini bukan sekadar pamer. Ini adalah bentuk penegasan bahwa aku sudah tidak di bawah mereka lagi. Bahwa roda kehidupan memang berputar, dan hari ini aku ada di puncaknya, sementara mereka harus menghadapi realita. Dan aku tidak perlu melakukan apapun yang berlebihan. Tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu mengumbar kebencian. Cukup hadir, dengan hasil kerja kerasku, dan membiarkan mereka menelan kenyataan pahit itu sendiri. Sore itu aku menyadari sesuatu. Balas dendam terbaik bukanlah membalas dengan luka yang sama, tapi membalas dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Karena saat kita bahagia, orang-orang yang pernah meremehkan kita akan sadar bahwa mereka salah. Aku juga sadar, segala sesuatu yang didapat dengan cara yang kotor jarang bisa bertahan lama. Pelakor itu dulu mungkin merasa menang, merasa telah merebut piala dari tanganku. Tapi apa gunanya piala jika ternyata isinya kosong? Ketika sampai di rumah, aku langsung disambut halaman yang rapi, aroma bunga dari pot di teras, dan kucing peliharaanku yang mengeong manja. Rumahku tidak sekadar bangunan,
tapi hasil dari setiap tetes keringatku. Aku meletakkan kunci mobil di meja, melepaskan sepatu, lalu duduk di sofa. Dari jendela besar di ruang tamu, aku bisa melihat matahari yang hampir tenggelam. Sinar terakhirnya masuk, membuat ruang tamu hangat dan nyaman. Ponselku berbunyi, pesan dari sahabat dekatku. Jadi gimana? Udah eksekusi rencana pamer? Aku tersenyum dan membalas. Sudah, lancar. Mereka nggak akan lupa sore ini. Sahabatku membalas dengan sederet emoji tertawa, lalu pesan singkat. Good. Sekarang fokus hidup bahagia. Biarkan karma kerja. Dan memang benar. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi orang yang pernah meremehkan kita selain melihat kita hidup jauh lebih baik dari mereka. Malam itu, aku membuat secangkir teh hangat, duduk di balkon, dan menatap bintang-bintang. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah dan daun basah. Aku membayangkan pelakor itu masih merajuk pada suaminya, minta mobil mewah seperti milikku. Aku membayangkan suamiku yang dulu, kini duduk di kursi ruang tamu, menyesali pilihan hidupnya. Dan aku hanya tersenyum. Karena pada akhirnya, mereka mendapatkan apa yang mereka pilih, dan aku mendapatkan kebebasan yang aku butuhkan untuk membangun hidup baru. Aku menutup hari itu dengan satu pemikiran, hidup ini seperti jalan raya. Kadang kita disalip orang lain, kadang kita yang di depan. Tapi siapa yang sampai di tujuan dengan selamat dan bahagia? Hanya mereka yang tahu arah dan mau berjalan dengan usaha sendiri. Dan hari ini, aku bisa bilang dengan yakin, aku sudah sampai di tujuan yang aku inginkan. Tidak ada lagi masa lalu yang membebani. Hanya ada masa depan yang luas, dan aku siap menjalaninya. Mobil mewahku hanya simbol. Yang sebenarnya mewah adalah kebebasan, ketenangan hati, dan kemampuan untuk berkata, aku baik-baik saja. Bahkan lebih dari itu. Beberapa bulan setelah hari itu, aku mendengar kabar dari seorang kenalan yang tinggal tak jauh dari rumah mantan suamiku. Katanya, cekcok di rumah mereka makin sering terdengar. Pelakor yang dulu dielu-elukan kini sering mengomel soal uang. Mantan suamiku bekerja serabutan, penghasilan tak menentu, dan cicilan menumpuk. Aku tidak kaget. Hidup memang tak pernah memberi hadiah manis untuk mereka yang meraih sesuatu dengan merampas kebahagiaan orang lain. Sementara itu, aku terus melangkah. Bisnisku berkembang, aku bepergian ke tempat-tempat yang dulu hanya ada di mimpiku. Di setiap perjalanan, aku selalu tersenyum kecil, mengingat bahwa aku pernah berada di titik terendah, tapi memilih bangkit. Suatu sore, saat menatap langit senja dari balkon hotel di kota yang jauh, aku berbisik pada diriku sendiri. Terima kasih, dulu kau tidak menyerah. Kalau tidak, kau tidak akan ada di sini hari ini. Mobil mewahku kini hanyalah salah satu dari banyak simbol kemenanganku. Yang paling berharga adalah kebebasan, harga diri, dan hati yang kembali utuh. Dan kepada mereka yang pernah mengkhianati, aku tak perlu mengirim pesan, tak perlu menuntut permintaan maaf. Biarlah kehidupan yang menjadi guru, dan waktu yang menunjukkan siapa sebenarnya yang kalah. Karena sesungguhnya, kemenangan terbesar adalah ketika kita bisa menutup sebuah bab dengan senyum, lalu membuka halaman baru tanpa menoleh lagi.